Ya, pemirsa, olahraga golf kini menjadi banyak diperbincangkan menyusul munculnya istilah geng golf di kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta, seperti yang diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ya, lalu mengapa olahraga golf ini kerap dikaitkan dengan hal-hal yang negatif seperti menjadi ajang melakukan KKN? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami peneliti masyarakat Transparansi Indonesia yang akan hadir sesaat lagi, Jamil Mubarok, serta pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati. Namun sebelum kita memulai dialog ini, kita simak terlebih dahulu liputan berikut. Olahraga golf kembali menjadi sorotan ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi termasuk dalam geng golf. Ahok membeberkan bahwa geng golf adalah sekumpulan pejabat tertinggi di lingkungan Pemprov DKI yang gemar bermain golf bersama. Bahkan hingga bermain di lapangan golf luar negeri. Sama waktu saya lantik pertama, saya orangnya gampang kok. Misalnya contoh, kita lantik 2 Januari 2015 ya. Begitu selesai lantik, sudah bisik-bisik tuh, termasuk dia juga tuh. Mau main golf di mana nanti? Mau main golf di mana? Ini geng golf sebetulnya. Saya juga nggak bisa dong, semua pemain golf, pejabat DKI saya singkirkan. Nggak pantas juga. Walaupun dulu saya sering dengar cerita ini, kalau nggak bisa main golf, susah naik pangkat di DKI. Karena gengnya masih geng golf eselon 2, mainnya ke luar negeri kemana-mana. Ada yang bawa nih. Ya saya kan nggak boleh dong marahin orang kau kerja baik gara-gara geng golf. Lalu saya bilang sama Pak Rustam, main golf? Enggak Pak, saya seminggu 2 kali Pak. Paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya minta izin tetap main golf Pak. Oke, nggak masalah. Tapi kerjaannya masih beres ya. Itu yang saya sampaikan. Ahok mengatakan sebenarnya tidak ada yang salah dengan olahraga golf. Namun menurut Ahok, di dunia pemerintahan, golf rentan dijadikan ajang lobi-lobi. Olahraga golf sangat berpengaruh pada kedekatan hingga kenaikan pangkat PNS. Golf pernah beberapa kali menjadi perhatian publik karena keterlibatan pejabat dalam sebuah kasus. Dalam kasus suap SKK Migas, mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini mengaku telah melakukan lobi-lobi di lapangan golf. Dalam kasus itu, pelatih golf Deviardi terlibat sebagai perantara. Golf juga pernah menjadi sorotan dalam kasus pembunuhan dirut PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Pembunuhan terhadap Nasruddin dilatar belakangi kisah asmara Antasari dengan Kedi Rani Juliani. Sementara mantan ajudan Jero Wacik di ESDM, Jamie Alexander, dalam sidang korupsi Jero Wacik mengaku menerima uang dana operasional menteri 10 juta rupiah setiap minggunya. Dana operasional itu dipakai untuk berolahraga, seperti main golf. Olahraga golf memang tidak ada hubungannya dengan korupsi. Golf sendiri merupakan olahraga yang memadukan hobi, prestasi, serta gaya hidup. Golf sejatinya merupakan permainan yang penuh dengan filosofi hidup dan kehidupan manusia. 3 kata kunci yang mendasari permainan golf adalah honesty, integrity, dan courtesy. Dengan prinsip semangat itu, seharusnya para pemain golf tidak menggunakan olahraga itu sebagai ajang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Iya, ini ternyata golf ya, Fe ya. Kalau misalnya mau cepat naik pangkat, saya salah. Saya milihnya permainannya badminton. Iya, kalau badminton kamu agak lama, makanya Iya, tahapannya ya. Kalau kita ngambil olahraga golf yang kita lakukan setiap minggu, mungkin sekarang kita udah nggak di sini ya, di Pemprov juga kali ya. Jangan curhat ya. Kita lebih baik kita berbincang dengan Mbak Devi. Selamat siang Mbak Devi, terima kasih telah hadir. Ya. Golf ini sebenarnya jadi sasaran empuk. Golf sepertinya kita jadi ada pertanyaan, ada apa dengan golf? Fenomena sosial seperti apa nih yang terjadi terhadap olahraga golf ini? Yang menarik misalnya memang Mao Zedong gitu kan di Cina tahun 40 mengatakan bahwa ini adalah olahraga milioner yang kemudian dia anggap sebagai salah satu yang akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi misalnya. Dan ini sangat tidak adil karena memang negaranya penganut komunis. Walaupun kalau kita baca beberapa berita tahun ini yang kemudian pada tahun 2004 ada larangan misalnya bermain golf di Cina. Tapi tahun 2016 itu sudah dicabut sebenarnya. Akhirnya mereka memahami bahwa tidak ada hubungannya antara golf dengan perilaku korup atau tidak produktif misalnya. Tapi kenapa banyak bermunculan koruptor dari olahraga tersebut?
tersebut? Ya, kita memang harus memahami bagaimana pola permainan golf ini yang membedakannya dengan olahraga-olahraga lain. Kalau dari segi sejarahnya sendiri, memang olahraga ini berkembang dengan sangat baik di Amerika. Walaupun asalnya dari Scotland, itu abad ke-15 lah. Nah, kenapa di Amerika kemudian ini muncul dan sangat baik? Karena satu waktu itu beberapa tokoh-tokoh typhoon atau pengusahaan besar pada saat itu seperti Rockefeller, Carnegie itu main golf. Kenapa mereka main golf? Karena golf itu biasanya didirikan di tempat-tempat di luar kota. Jadi para pebisnis ini yang memang menghadapi tingkat kompetisi dan stres yang berbeda dengan kalangan biasa, ini membutuhkan tempat untuk rileks sebenarnya. Refreshing sebenarnya. Betul, Tujuan melepaskan awalnya. stres, begitu kan. Nah, selain itu memang olahraga ini memungkinkan orang untuk berbicara lebih panjang atau istilahnya talk shop-nya daripada olahraganya. Karena kan untuk memasukkan bolanya sebenarnya hanya butuh waktu sebentar. Tapi interaksi yang terjadi di dalamnya ini yang memungkinkan orang untuk berdiskusi, mengenal lebih dalam teman-teman bermainnya dan sebagainya. Nah, ini yang dalam banyak kesempatan memang kalau bagi para pemain yang menginginkan satu misalnya berkenalan dengan orang-orang dari kelompok hierarki tertinggi di suatu negara atau suatu pekerjaan misalnya, memang ini adalah tempatnya. Karena jarang sekali misalnya para pebisnis, orang-orang di top level itu misalnya bermain sepak bola. Kenapa? Satu, itu melelahkan. Betul. Gitu Dan kan? sempat ngobrol juga karena Tidak mungkin bola. ngobrol. Terus ketiga juga bayangkan, Anda kalau bermain sepak bola, Anda kan harus menunggu teman-teman Anda sampai ada 10 orang dulu. Kalau bermain golf, Anda tidak perlu janjian dengan banyak orang. Mengingat golf ini dimainkan oleh orang-orang yang memang sangat sibuk, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Bahkan kalau untuk driving range-nya itu, driving range itu bukan buat menyempir, tapi untuk latihan memasukkan bola itu kan bukan sampai malam misalnya. Jadi fleksibilitas yang diberikan ini membuat para pemain golf itu menjadi sangat nyaman ketika mereka adalah para pebisnis atau orang-orang tinggi. Nah, kondisi ini yang sebenarnya sudah sangat diketahui, sangat dipahami oleh para pemain golf yang memang ingin melakukan lobby-lobby politiknya atau ada tindakan-tindakan KKN yang di dalam situ, karena mereka mengetahui golf itu memang bisa melakukan lobby-lobby, pembicaraan panjang seperti itu. Ya, memang menarik sebenarnya golf itu lebih dekat dengan dunia bisnis. Tapi menarik di Indonesia dan sebenarnya di banyak negara, politik itu kan juga erat kaitannya dengan transaksi ekonomi. Di situ masalahnya. Kalau politiknya tidak berbasis pada transaksi ekonomi, tidak ada hubungannya kemudian dengan golf. Nah, ketika ini bentuknya juga adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, ya akhirnya perilaku para politisi ini mengikuti perilaku para pebisnis yang biasa bermain golf, hidup dengan simbol-simbol tertentu. Jadi berarti ini bukan persoalan karena olahraga golfnya, bukan. tapi siapa yang kemudian berada di lingkungan golf itu sendiri, begitu? Betul. Karena memang menarik, kita tahu bahwa olahraga itu juga dekat dengan simbol dan identitas. Nah, karena memang bermain golf itu kan tidak mudah. Kenapa? Karena memang satu, lapangannya sudah khusus. Anda harus pergi ke satu tempat yang jauh dulu. Lalu kedua, ada aturan etiket yang berbeda, di mana misalnya nggak boleh pakai sendal jepit, harus ada sepatu khusus, yang berarti itu juga mengeluarkan biaya yang juga berbeda, misalnya. Melengkapi keperluan itu. Belum lagi untuk mainnya tuh Anda perlu latihannya tidak sebentar, itu perlu waktu yang panjang. Nah, handicap atau kelemahan-kelemahan tadi, barrier tadi ini yang membuat ini menjadi sangat eksklusif. Nah, ketika dia menjadi eksklusif, hanya segelintir orang yang main, akhirnya bagi orang-orang yang ingin berada di status sosial tertentu dan dianggap paling tidak memiliki simbol yang sama dengan orang-orang hebat itu atau orang-orang kaya tersebut, ya akhirnya ada yang sebagian memaksakan diri, ada yang kemudian belajar untuk masuk ke sana. Dalam arti kalaupun tidak ada urusan untuk melakukan lobby politik, paling tidak mereka ingin mempertahankan status dan identitas mereka. Ya minimal kalau foto gitu kan mereka teridentifikasi untuk kalangan tertentu misalnya. Untuk mempertegas seseorang ini ada di posisi mana, olahraganya sebenarnya yang dipilih harusnya golf seperti itu. Untuk karena para elit tersebut kebetulan mainnya golf. Kalau sekarang kita bisa lihat tren pengusaha baru sekarang, mereka banyak lari misalnya. Nah, akhirnya kan sekarang mulai tren lari karena kita tidak bisa pungkiri para bintang, selebritis atau tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh bisnis itu adalah menjadi model bagi masyarakat. Ketika kemudian mereka bermain golf, akhirnya orang melihat suatu saat kalau saya mau jadi orang kaya atau saya di posisi itu, saya harus main golf. Awal mulanya demikian.
Oke, berarti karena siapa yang kemudian berada di sekitar lapangan Iya. golf itu. Dan mungkin karena lapangan golf itu cenderung sepi ya, jadi transaksi keuangan pun sangat mudah dilakukan. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami di Lansok.